Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentu kita sama-sama memahami, bahkan anak SD pun sudah tahu rukun Islam itu sendiri mempunyai 5 rukun. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan yang kedua adalah salat, kemudian zakat, puasa, dan naik haji bagi yang mampu. Setelah ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tentunya jamaah sekalian harus kita memahami konsekuensi keimanan itu sendiri. Apa konsekuensinya? Tidak ada lain dari rukun yang kedua adalah kita harus melaksanakan salat. Tidak ada kaum muslimin, baik dia sudah menjadi orang mukallaf, orang yang sudah terbebani hukum, maupun anak-anak yang sekolah, ketika ditanya tentang hukum salat, tentunya tidak ada yang tidak mengetahui bahwa hukum salat 5 waktu adalah hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat sebagaimana muqaddimah tadi kami sampaikan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Artinya Allah memerintahkan kita untuk melakukan salat, khususnya salat 5 waktu. Tentunya perkara-perkara salat jamaah sekalian adalah termasuk ibadah yang sangat luar biasa, dan melalui proses yang sangat panjang dialog antara Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita sama-sama mengetahui awal perintah salat diwajibkan 50 kali dalam sehari semalam, dan sampai akhirnya pada saat ini kita melaksanakan salat atas negosiasi antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu 5 kali dalam sehari semalam. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah konsekuensi kita ketika kita mengatakan diri kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita harus membuktikannya, karena iman itu bukan hanya sekedar di lisan. Iman itu adalah kita mengucapkan dengan lisan, meyakini di dalam hati, dan juga harus diaplikasikan dengan perbuatan kita. Bukan hanya ketika ditanya, kamu Islam? Ya, Islam. Tetapi faktanya apa yang ada di lapangan? Faktanya masih banyak saudara-saudara kita yang tidak sholat. Berarti ini saudara-saudara kita belum memahami bahwa konsekuensi ketika kita menyatakan diri kita berislam, menyatakan diri kita bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, maka tidak ada konsekuensi, salah satunya adalah harus melaksanakan salat. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hukuman, apa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meninggalkan salat? Salah satu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang meninggalkan salat di dalam Quran surah Al-Mudaththir, Allah berfirman, "Fama lakum salakakum bi saqar." Apa yang membuat kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Maka dalam lanjutan ayat itu disebutkan bahwa yang membuat kami masuk ke dalam neraka Saqar, ketika kami hidup di dunia, kami termasuk orang-orang yang tidak melaksanakan salat. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan salat, maka tunggulah api neraka Allah Subhanahu wa taala akan melumat tubuh kita ketika kita tidak mau melaksanakan salat. Kemudian yang kedua adalah satu hari, satu waktu kita tinggalkan salat 5 waktu, maka sama halnya hukumannya di akhirat 1 hari.
Sedangkan 1 hari di akhirat sama halnya dengan 1000 tahun ketika kita hidup di dunia. Jadi bayangkan 1000 tahun kita disiksa di akhirat, sementara kalau manusia sekarang tidak ada umurnya yang sampai 1000 tahun. Maka saudara-saudaraku kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-sekali kita meninggalkan perkara-perkara salat ini. Karena tentunya kita pahami salat adalah tiangnya agama. Jikalau tidak ada salat, ibaratkan sebuah rumah yang tidak mempunyai tiang, tidak akanlah berdiri sebuah rumah tersebut jikalau tidak mempunyai yang namanya tiang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan manusia saat ini banyak yang tidak melaksanakan salat? Kira-kira apa yang menyebabkan manusia banyak yang tidak melaksanakan salat? Faktor yang paling utama adalah kemalasan itu sendiri. Kemalasan. Karena kenapa? Karena salat ini tidak mempunyai alasan yang lain untuk kita tinggalkan. Kita sakit, kita dibolehkan untuk baring untuk salat. Tidak bisa berdiri, dibolehkan untuk duduk. Maka apa alasan kita kecuali faktor malas? Kemudian yang kedua adalah terkadang banyak manusia yang mengatakan, kenapa kamu tidak salat? Ketika ditanya, belum ada hidayah. Belum ada hidayah katanya. Padahal hidayah itu sendiri sudah terpampang sangat luas. Ketika seorang muazzin mengumandangkan azan, memanggil kita salat, itu adalah hidayah. Kenapa kita tidak mau menjemput hidayah itu? Kita dipanggil salat, hayya 'alas shalah, mari kita salat. Tetapi kita menghiraukan, tidak menghiraukan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir yang paling juga penting adalah kenapa masih banyak manusia saat ini tidak melaksanakan salat, adalah karena tidak adanya aturan dari pemerintah yang tegas untuk menindak bagi orang-orang yang tidak melaksanakan salat. Kenapa demikian? Dulu pada masa Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, mendirikan sebuah negara, sampai-sampai ketika pada suatu waktu melaksanakan salat, selesai salat, Nabi berbalik, ada sahabat yang dia tidak lihat. Maka diperintahkan oleh sahabat yang lain untuk memanggil dia, kenapa kalian tidak salat? Kenapa tidak salat di masjid? Ya. Ini berarti menunjukkan bahwa begitu pentingnya salat itu sendiri. Ya. Jadi jikalau negara, jikalau pemerintah betul-betul memperhatikan akidah kita kaum muslimin, maka tidak akan ada, saya yakin tidak akan ada yang tidak melaksanakan salat kaum muslimin. Karena kenapa? Dakwah yang paling efektif adalah dakwah dari negara. Karena kenapa? Karena negara itu bisa memaksa. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita diwajibkan di dalam sistem sekarang, ketika keluar berkendaraan harus memakai helm. Maka mau tidak mau harus terima. Kalau keluar harus pakai helm. Kalau tidak, Anda akan ditilang. Begitu pula lah dengan salat. Jikalau pemerintah menerapkan, jikalau ada kaum muslimin yang sudah mukallaf, sudah terbebani hukum, jikalau tidak salat maka akan didenda 1 juta, maka saya yakin tidak akan ada yang berani tidak salat. Atau di penjara tidak akan ada yang berani. Maka begitulah memang negara sifatnya memaksa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah yang kita inginkan saudara-saudara sekalian. Kembali kepada sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW dan para khalifah setelahnya, yaitu melihat saudara-saudara kita. Karena kenapa? Kasihan, masih banyak saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan salat. Dan saya yakin jikalau ada negara sebagaimana negara yang telah dicontohkan oleh Nabi dan para khulafaur rasyidin, tidak akan ada lagi orang-orang yang senantiasa tidak melaksanakan salat.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.